Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika ada rombongan mobil yang menerobos masuk ke tempat rongsokan mobil. Orang-orang berseragam khusus langsung turun, dan segera memasang alat pemutar suara. Tak lama, bos mereka yang bernama Cyrus juga keluar dari mobil untuk memantau. Tiba-tiba seorang staf yang bersamanya mengalami sakit kepala yang hebat. Staf itu bernama Dennis, dan ia seorang paranormal yang diminta Cyrus menunjukkan posisi hantu yang ditarget. Dennis lalu menyentuh tanah, dan ia bisa melihat banyak penampakan di tempat itu. Setelah menemukan posisi hantu yang ditarget, Dennis pun langsung memberitahu Cyrus. Saat berjalan ke sana, tiba-tiba ada mobil rongsok yang jatuh tepat di depan mereka. Tak lama, staf Cyrus menangkap dua orang aktivis supranatural yang memantau bernama Kalina dan Damon. Lalu Damon menyinggung soal mantra dan hantu ke-13 kepada Cyrus. Misi menangkap hantu pun dimulai, dan Cyrus langsung naik ke atas mobil rongsok. Dari atas, ia langsung memerintahkan stafnya untuk melepas umpan. Sebuah truk kontainer langsung masuk ke lokasi, sambil menyemprotkan darah ke sisi kiri dan kanan. Selain itu, sebuah kotak kaca bermantra untuk perangkap hantu juga sudah dipersiapkan. Lalu rekaman suara mantra pemanggil hantu pun mulai diputar. Hantu itu keluar dan mulai menghabisi staf Cyrus satu persatu dengan brutal. Dengan kacamata khusus, mereka dapat melihat wujud hantu itu termasuk Dennis. Salah satu staf lari ketakutan sambil melihat ke belakang, dan tanpa sadar ia masuk ke perangkap kotak kaca. Hantu itu juga masuk dan pintu kotak itu langsung menutup, staf itu pun dibentur-benturkan hingga tewas. Damon pun ternyata ikut diserang, akhirnya ia sekarat dan tak terselamatkan. Yang paling mengejutkan, ternyata Cyrus pun ikut tewas dalam perburuan hantu tersebut. Di sisi lain, Cyrus mempunyai keponakan bernama Arthur, dan ia punya dua anak bernama Bobby dan Katie serta pengasuhnya yang bernama Maggie. Tiba-tiba Arthur tersandung skuter Bobby dan ia marah, tapi Katie mengeluh karena apartemennya terlalu kecil. Tak lama, ada pengacara Cyrus yang bernama Ben datang ke apartemen mereka. Ben lalu memutar video berisi pesan wasiat Cyrus yang mewariskan kekayaannya kepada Arthur. Ben juga memberikan sebuah kunci rumah Cyrus yang bentuknya aneh kepada Arthur. Ben mengira Maggie pengasuh Bobby adalah istri Arthur. Istri Arthur ternyata sudah meninggal dalam kebakaran di rumah sakit. Lalu mereka pergi bersama Ben untuk melihat rumah yang diwariskan kepada mereka. Sampai di sana, mereka terkagum-kagum dengan desain rumahnya yang futuristik. Ternyata ada Dennis yang menyamar menjadi petugas PLN, agar bisa masuk rumah itu. Lalu Arthur memasukkan kuncinya, dan langsung tertarik secara otomatis. Mesin aneh dan rumit di dalam rumah itu pun mulai hidup dan bekerja. Tak lama, pintu rumah pun terbuka secara otomatis dan mereka pun masuk. Desain bagian dalam rumah itu juga futuristik, yang semuanya serba transparan dari kaca. Sementara, Dennis langsung memisahkan diri dan menuju ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan semua kotak kaca perangkap hantu-hantu yang pernah ia tangkap bersama Cyrus. Untuk memastikannya, ia mengeluarkan dan memakai kacamata untuk melihat hantu. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat hantu pemuda dengan tongkat pemukul di belakangnya. Dennis lalu balik ke atas menemui Arthur dan menjelaskan semua tentang yang dilakukan pamannya. Setelah itu, ia menyuruh Arthur membawa anak-anaknya keluar dari rumah itu. Sementara Bobby dan Maggie yang sedang berkeliling, menemukan kacamata untuk melihat hantu. Katie pun juga menemukan kamar idamannya, lengkap dengan kamar mandi di dalam. Saat Dennis sedang berbicara dengan Arthur, tiba-tiba Ben si pengacara menghilang. Ben turun ke bawah dengan kacamata hantu Dennis dan ia melihat hantu-hantu di kotak kaca. Lalu ia menuju ruang kontrol dan mengambil koper yang membuat pedalnya terangkat. Ben lalu membuka koper itu yang berisi uang yang sangat banyak. Saat Ben akan kembali ke atas, salah satu pintu sel hantu terbuka. Dan keluarlah hantu wanita tersayat dengan pisaunya. Ben pun ketakutan. Ben pun perlahan berjalan mundur, hingga ada kaca pemisah yang menutup tiba-tiba. Tubuh Ben pun langsung terbelah dua dari kepala hingga ujung kaki. Sementara, Katie yang masih bercermin di kamar mandi, tidak melihat ada hantu wanita tersayat di sebelahnya. Ia lalu membuka keran bak, di mana hantu wanita tersayat sedang berendam dalam darah. Saat Katie akan diserang oleh hantu itu, bertepatan dengan Arthur datang dan Katie pun selamat. Tak lama, tuas pengontrol kedua bersimbol terangkat, yang berarti ada pintu sel hantu yang terbuka lagi.
Bobby yang terpisah dari Maggie, tiba-tiba melihat ada sekelebat bayangan yang lewat. Hantu wanita tangan terikat itu, memanggil Bobby untuk turun ke bawah. Karena Bobby sedang memakai kacamata hantu, ia pun ketakutan ketika melihat hantu itu. Bobby pun kabur melaju kencang dengan skuternya, hingga ia tersandung dan jatuh. Saat akan bangun, ia melihat hantu buntung tanpa kepala bergerak ke arahnya. Dennis pun langsung berlari, tetapi ia menabrak kaca dan jatuh lagi hingga kacamatanya terlepas. Setelah itu, Dennis bertemu dengan hantu ibunya sendiri yaitu Jean, yang menyuruhnya untuk kembali ke atas. Tapi ketika Bobby membalikkan badan, ada hantu Cyrus yang mengejutkannya. Sementara, Arthur memutuskan untuk berpencar menjadi dua tim untuk mencari Bobby. Di sisi lain, mekanisme mesin kembali bergerak dan membuka pintu hantu berikutnya. Dennis dan Maggie yang turun ke penjara hantu, dikejutkan oleh sosok hantu yang tubuhnya penuh paku. Sementara, Katie menemukan kacamata hantu yang terjatuh waktu Bobby terkejut. Ketika ia mencoba memakai kacamata itu, tiba-tiba di depannya ada hantu kepala kerangkeng yang mau menyerangnya. Hantu ganas itu langsung mengangkat Katie dan mencakar-cakar tubuh dan wajahnya. Saat Arthur berusaha menarik Katie, Kalina muncul dan melemparkan dinamit kembang api, hantu itu pun menghilang. Tapi tak lama, hantu itu muncul lagi dan mengejar Katie kembali yang ditarik mundur oleh Arthur dan Kalina. Akhirnya mereka selamat dengan menutup pintu kaca bermantra yang menghalangi hantu itu. Di sisi lain, Dennis melihat Maggie akan diserang oleh hantu wanita tersayat dan menyuruhnya menghindar ke kiri. Sementara, Kalina menjelaskan kepada Arthur tentang mesin untuk melihat masa depan. Mereka sekarang berada di dalamnya, mesin yang dirancang iblis dan digerakkan oleh para hantu terpilih. Setelah itu, Arthur menoleh ke belakang bertanya kepada Katie, tetapi ia sudah menghilang. Dinding kaca mulai bergerak. Dennis pun terpisah dengan Maggie, tapi sempat melempar kacamata hantunya. Tanpa sadar, di tempat Dennis terpisah adalah penjara hantu pemuda bertongkat yang langsung menghantam Dennis. Maggie langsung memandu Dennis menghindar, lalu Dennis berguling keluar sesaat sebelum pintu kaca menutup. Tapi tak lama, Dennis melihat ada dua hantu berwujud seperti bayi besar dan ibunya yang pendek. Lalu mereka mencari jalan lain dan terkejut saat Kalina muncul dari bawah lantai. Arthur yang masih di bawah, mulai panik ketika pintu hantu bertubuh penuh paku terbuka. Ia segera memanjat dan ditarik ke atas, hingga hampir terkena hantaman hantu itu. Di lantai atas, ternyata hantu kepala kerangkeng muncul di belakang Arthur dan menyerangnya. Lalu hantu itu langsung mencabik-cabik punggung Arthur hingga terluka parah. Dennis segera melemparkan dinamit kembang api yang dibawa Kalina, dan hantu itu pun menghilang. Tapi teror belum selesai. Giliran hantu nenek tua yang mengejar mereka sampai ke perpustakaan. Di sana, Kalina menjelaskan 12 hantu yang ada, mulai dari si putra dengan panah menancap di kepalanya. Yang kedua adalah hantu si tubuh buntung yang bertemu Bobby. Yang ketiga hantu wanita terikat yang memanggil-manggil Bobby. Yang keempat adalah hantu pecinta yang lemah, yaitu Jen istri Arthur sendiri. Yang kelima adalah hantu pangeran terkoyak yang menyerang Dennis. Yang keenam adalah hantu putri pemarah yang membawa pisau. Yang ketujuh adalah hantu peziarah yang mengejar mereka ke perpustakaan. Yang kedelapan dan sembilan adalah hantu anak raksasa dan ibu kerdil. Yang kesepuluh adalah hantu palu dengan tubuh penuh paku. Yang ke-11 adalah hantu pembantai dengan kepala kerangkeng. Yang ke-12 adalah hantu penggilas yang ditangkap di tempat rongsokan mobil di awal. Tapi menurut Kalina, ada hantu ke-13 yang rela berkorban untuk membatalkan ritualnya. Dan semua syarat hantu ke-13 itu mengarah kepada Arthur seorang. Lalu Arthur mempunyai ide untuk menggotong kaca bermantra bersama Dennis sebagai penangkal di jalan. Sedangkan Kalina dan Maggie akan pergi ke ruang kontrol untuk menghentikan mesin itu. Maggie pun terkejut melihat pergerakan mesin roda bergerigi yang sangat besar. Tiba-tiba hantu Cyrus muncul, dan Maggie terkejut sambil melemparkan dinamit kembang api tapi tidak berhasil. Kalina segera menghampiri Maggie, dan malah memukulnya hingga pingsan dengan buku mantra. Cyrus ternyata hanya memalsukan kematiannya, dan berkomplot dengan Kalina untuk menghidupkan mesin itu. Kalina lalu memberikan rekaman suara pemanggil hantu kepada Cyrus. Saat hantu palu muncul, Dennis mendorong Arthur ke ruang kosong di belakangnya dan menahannya dengan kaca mantra. Lalu Dennis menghadapi hantu itu sendirian sambil menghindari serangannya.
Tak lama, hantu penggilas juga muncul. Dennis menjadi tidak fokus dan tangannya diremukkan oleh hantu palu. Lalu hantu palu menghantam punggung Dennis hingga ia tersungkur, dilanjutkan hantu penggilas membantingnya hingga Dennis tewas. Di ruang kontrol, Cyrus segera memutar rekaman suara pemanggil hantu. Hantu penggilas dan hantu palu pun segera pergi menghilang meninggalkan Arthur. Jen pun juga sempat mendatangi Arthur, sebelum ia menghilang juga karena suara mantra pemanggil itu. Setelah memutar rekaman, Cyrus malah mengurung dan meninggalkan Kalina. Ternyata, Katie dan Bobby yang disekap oleh Cyrus, muncul di tengah-tengah lantai dengan ring yang berotasi kencang. Arthur pun langsung memakai kacamata hantu, dan melihat 12 hantu sedang mengelilingi Katie dan Bobby. Dari belakang Cyrus pun muncul, dan Arthur tampak ketakutan. Tapi ketika ia melepas kacamatanya, Cyrus tetap masih terlihat, yang berarti ia bukan hantu. Arthur langsung berlari mendorong Cyrus dan juga meninjunya, meminta agar anak-anaknya dilepaskan. Di sisi lain, Maggie yang sudah tersadar langsung mencabut paksa rekaman suara mantra itu. Lalu ia juga mengacak-acak tuas kontrol, dan membuat roda gerigi mesin menjadi tidak stabil. Sementara para hantu menghampiri Cyrus, dan mengangkatnya bersama-sama. Mereka menggotong dan melemparkan Cyrus ke ring yang berotasi, hingga tubuhnya terpencar terpotong-potong. Setelah itu, hantu Dennis pun muncul dan ia memberi semangat pada Arthur untuk menyelamatkan anak-anaknya. Arthur pun memberanikan diri melompat ke tengah-tengah ring yang berotasi, dan ia berhasil. Arthur langsung memeluk erat Katie dan Bobby ketika mesin gerigi itu meledak dan memecahkan seluruh kaca rumah itu. Para hantu pun langsung keluar dan segera pergi dari rumah itu. Terkecuali Jen, yang menampakkan diri dengan wujud aslinya dengan senyum manis kepada Arthur, Katie dan Bobby sebelum pergi, lalu cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.